Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan bab Pegadaian. Perkenalkan, nama saya Alvina Marsyanda Putri. Di sini ada rekan saya Amanda Putri dan juga Bagas Hari Maulana. Yang pertama adalah pengertian Pegadaian. Menurut Sigit Triandaru, Pegadaian merupakan satu-satunya badan usaha di negara Indonesia yang secara resmi memiliki izin dalam melaksanakan aktivitas lembaga keuangan yang berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai. Sedangkan menurut Subagio, Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada nasabah atau masyarakat dengan menggunakan corak khusus yakni dengan hukum gadai. Kesimpulannya menurut kami adalah Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan berfungsi memberikan kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda bergerak dengan prosedur pelayanan yang sangat mudah, aman, dan cepat serta tanpa syarat apapun mengenai penggunaan dananya. Hmm. Ya. Oke, di sini dasar hukum. Untuk dasar hukum gadai di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni pasal 1150 sampai 1160. Dan secara spesifik peraturan pegadaian diatur dalam POJK nomor 31 per POJK per 05 per 2016. Itu yang dimaksud dalam dasar hukum ialah masing-masing pasal yang ada mengatur mengenai pemberian gadai, hak dan kewajiban gadai, larangan penyalahgunaan barang gadai oleh penerima gadai, hingga penjualan barang gadai atau disebut lelang. Ya. Kemudian ada tujuan Pegadaian. Sifat usaha Pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah memberikan pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai 6 bulan dalam jumlah relatif kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak diperlakukan di Pegadaian. Kelemahan Pegadaian yaitu yang pertama, 1. Proses penjualan barang yang disita. Mungkin tidak cukup untuk menutupi pokok pinjamannya, bunga, dan penyimpanannya. Yang kedua ada keseterdiaan kas. Keseterdiaan kas yang tidak memandai untuk memenuhi kebutuhan peminjam. Yang ketiga adalah penilaian berlebih. Penerimaan berlebih pada barang yang digadaikan. Yang keempat adalah penerimaan barang palsu. Penerimaan barang palsu atau bernilai rendah sebagai jaminan. Nah, untuk kelebihan pegadaian, satu persyaratan ringan dan mudah. Persyaratan ringan dan mudah itu menawarkan proses yang cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Seringkali hanya membutuhkan waktu beberapa jam saja. Nah, yang kedua, tidak perlu membuka rekening seperti tabungan, deposito, atau giro. Jadi kalau untuk proses pegadaian itu tidak seperti bank-bank yang lain untuk membuka rekening atau semacam tanda. Jadi, nah, kalau yang ketiga prosedurnya itu sederhana, hanya menggunakan KTP dan menyerahkan barang yang ingin digadaikan. Dan keempat, tidak dipungut biaya administrasi. Jadi kalau pegadaian itu akan diambil dari hasil barang yang kita gadai, semacam misalnya emas atau apa, nanti itu hasilnya tuh di berapa persen untuk pegadaian tersebut. Jadi tidak ada biaya administrasi di awal.
Di sini ada manfaat dari pegadaian. Yang pertama bagi nasabah. Penafsiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Yang kedua, penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Bagi perum pegadaian adalah yang pertama, penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua adalah pelaksanaan dari misi perum pegadaian sebagai suatu badan usaha milik negara. Selanjutnya itu ada keuntungan pegadaian. Untuk keuntungan pegadaian tersendiri ini ada 4 jenisnya. Yang pertama itu solusi uang tunai cepat. Solusi uang tunai cepat itu adalah menawarkan cara yang nyaman dan cepat untuk mendapatkan uang tunai tanpa perlu pemeriksaan kartu kredit atau proses persetujuan yang panjang. Nah, yang kedua itu ada tanpa pemeriksaan. Tanpa pemeriksaan kredit, artinya itu pegadaian tidak mempertimbangkan sejarah kredit peminjam atau menjadikan opsi bagi individu dengan kredit buruk atau tanpa kredit. Nah, yang ketiga itu ada transaksi yang dirahasiakan. Pegadaian memungkinkan transaksi yang bersifat pribadi atau tidak dilaporkan ke lembaga kredit. Yang keempat itu ada opsi untuk mengklaim kembali barang. Kita dapat mengklaim kembali barang atau menebus barang yang digadai jika kita dapat membayar pinjaman plus bunganya. Di slide selanjutnya ini ada proses pinjaman atas dasar hukum gadai. Ada 3 jenis. Yang pertama itu yang barang yang dapat digadai. Pada dasarnya hampir semua barang bergerak dapat digadai di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu. Untuk barang yang dapat digadai itu ada seperti barang perhiasan, kendaraan, barang elektronik, barang rumah tangga, mesin-mesin, tekstil. Nah, barang yang tidak bisa digadai itu ada binatang ternak dan hasil bumi. Untuk yang kedua itu ada penaksiran. Besarnya jumlah pinjaman saat tergantung pada nilai barang yang digadai. Maksudnya itu sebelum nasabah menggadaikan barangnya, petugas penaksir terlebih dahulu mengukur barang yang akan digadainya itu. Nah, yang ketiga itu pemberian pinjaman. Nilai taksir atas barang yang akan digadai tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Maksudnya itu setelah nilai taksir ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentu jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan presentasi tertentu terhadap nilai taksir. Dari presentasi ini juga telah ditentukan oleh petugas pegadaian berdasarkan golongan yang berkisaran dari 80 hingga 90%. Yang selanjutnya itu ada alur pegadaian. Untuk alur melakukan pengajuan pegadaian itu ada 3. Yang pertama itu nasabah melakukan permohonan dan penyerahan barang jaminan seperti emas, kendaraan, BPKB atau sertifikat rumah lainnya. Yang kedua itu petugas penaksir melakukan penetapan jumlah pinjaman ke kasir. Yang ketiga itu pencairan uang pinjaman ke nasabah. Yang selanjutnya itu ada alur pelunasan pegadaian. Yang pertama itu nasabah melakukan pelunasan dengan membayarkan pelunasan seharga barang yang digadai. Yang kedua itu informasi pelunasan pinjaman. Kasir memberikan informasi pelunasan pinjaman ke nasabah dengan bunga atau biaya lainnya yang sudah dirincikan. Yang ketiga itu petugas penyimpan barang jaminan mengembalikan barang yang digadai. Apabila debitur tidak melakukan penebusan barang jaminan atau memperpanjang pinjaman saat jatuh tempo, barang jaminan akan dilelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang di slide selanjutnya itu ada jenis-jenis pegadaian. Jenis pegadaian itu ada 2, ada pegadaian syariah, ada pegadaian konvensional. Pegadaian syariah itu membuka layanan
keuangan syariah tanpa mengambil bunga atau biaya eh, karena pegadaian syariah ini di Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Maka pegadaian juga membuka layanan keuangan untuk syariah. Nah, yang kedua itu ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional itu menurut hukum perdata memiliki prinsip tolong-menolong dalam usahanya tersebut. Keuntungan pegadaian konvensional adalah bunga dan biaya administrasi. Untuk jenis-jenisnya itu, jenis pegadaian konvensional itu ada tabungan emas, kendaraan emas, terus untuk jenis-jenis pegadaian syariah itu ada arupa PKB, ran sertifikat, dan ran bisnis. Untuk kegiatan pegadaian bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Nah, selanjutnya kegiatan pegadaian. Yang pertama itu penghimpunan dana. Ialah dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan usahanya. Biasanya perum pegadaian itu melakukan pinjaman kepada bank-bank atau kepada rekan-rekannya. Atau bisa jadi dengan modal sendiri yang di atas APBN-nya itu adalah 205 miliar rupiah. Nah, untuk penggunaan dana tersebut, pada dasarnya dana yang telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Biasanya untuk membeli aset bangunan atau enggak kegiatan operasional di dalam pegadaian tersebut. Nah, selanjutnya profit pegadaian. Untuk slide selanjutnya profit pegadaian itu ada 3. Yang pertama, waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang. Jadi tidak bertele-tele kita untuk mendapatkan uang dalam melakukan pegadaian. Nah, yang kedua, persyaratannya sangat sederhana. Yang tadi saya jelaskan di dalam kelebihan pegadaian itu hanya diperlukan KTP dan hanya diperlukan barang yang digadai. Yang ketiga, tujuan penggunaan uang sesuai dengan kehendak nasabah. Jadi sang perum pegadaian tidak perlu tahu uang tersebut digunakan nasabah untuk apa. Jikalau nasabah meminjam kepada bank atau kepada yang lain, pasti harus ada proses seperti kayak usaha atau enggak yang lainnya. Nah, yang terakhir, slide terakhir yaitu untuk perbedaan pegadaian. Untuk perbedaan pegadaian, bagi pegadaian, prosedur pemberian dana mudah dan cepat. Dan untuk bagi bank, prosedur sulit dan lama. Di sini kita bisa lihat kalau untuk proses pegadaian itu mudah dan cepat karena tidak sulit. Nah, kalau bank itu prosesnya sulit dan lama, bisa ditunggunya itu bisa cair tahun atau prosesnya itu sulit. Dan untuk yang kedua, untuk meminjam dana kecil. Kalau bagi pegadaian itu dana minimal itu kecil, kagak besar-besar sekali. Dan untuk bank, meminjam besar dan terpercaya. Biasanya kalau peminjam bank itu yang terpercaya itu yang sudah memiliki saham atau obligasi di dalam bank tersebut. Dan kalau pegadaian, jaminan barang sehari-hari. Nah, jaminan barang sehari-hari yang tadi disebutkan oleh teman kita, yaitu Amanda, yang seperti emas, terus sertifikat rumah bisa, terus barang elektronik, atau dan yang lainnya yang dipakai sehari-hari. Kalau untuk bagi bank, jaminan bernilai tinggi. Yang tadi juga disebutkan yaitu sertifikat atau enggak saham-saham tersebut. Dan bunganya rendah bagi pegadaian. Nah, kalau pegadaian bunganya itu sangat rendah. Tidak mengikuti pasar pasar uang. Nah, jikalau bagi bank itu mengikuti bunga pasar dan berfluktuasi. Apa itu bunga pasar? Itu suku bunga yang mengikuti alur pergerakan suatu bank atau bank-bank yang lainnya, dan berfluktuasi itu
tidak tetap atau masih labil dalam masalah harga. Oke, baik, contoh nyata kita lempar ke Amanda Putri. Di sini ada contoh nyata dari Pegadaian. Kasus penggelapan pegawai Pegadaian, yaitu seorang karyawan PT Pegadaian, cabang Kendal, melakukan penggelapan barang jaminan berupa emas. Slide selanjutnya. Siapa atau siapa? Yaitu seorang PT Pegadaian di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bernama Sub, berusia 47 tahun. Kuat atau apa? Diduga melakukan penggelapan dan penipuan dengan modus memberikan jaminan perhiasan, emas palsu, dan emas milik nasabah untuk jaminan baru. Where di mana? Di PT Pegadaian Cabang Kendal, Jawa Tengah. When kapan? Penangkapan dilakukan pada Jumat 24 Mei 2019. Why mengapa? Pelaku mengaku nekat melakukan penggelapan lantaran terlilit hutang. Perbuatannya itu sudah dilakukan sejak Desember 2017 hingga September 2018 dan total kerugian akibat aksinya ini mencapai 297 juta. Yang keenam, how atau bagaimana. Modusnya yaitu melibatkan penggunaan emas palsu sebagai jaminan pinjaman serta identitas orang lain untuk mengajukan pinjaman baru. Akibat perbuatannya ini, tersangka dijerat dengan pasal 37 KUHP tentang penggelapan dengan maksimal 5 tahun penjara. Next. Di sini ada daftar pustakanya dan ada pembagian tugas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.